Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas rangkuman lengkap mengenai penelitian bahasa, mulai dari hakikat penelitian bahasa, bidang kajian, metode yang digunakan, teknik pengumpulan data, hingga proses analisis dan pelaporannya. Materi ini sangat penting terutama bagi mahasiswa bahasa dan penelitian kebahasaan agar memahami langkah-langkah penelitian secara menyeluruh. Jadi, yang pertama ada hakikat penelitian linguistik. Penelitian linguistik pada dasarnya adalah proses ilmiah untuk memahami fenomena bahasa. Bahasa sebagai objek penelitian dapat ditinjau dari beberapa unsur utama. Pertama, itu bunyi bahasa. Yang kedua, kata. Yang ketiga, kalimat. Yang keempat, makna. Dan yang kelima, penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Kelima aspek tersebut menjadi landasan bagi peneliti untuk menggali bagaimana bahasa digunakan, bagaimana struktur kata dan kalimat bekerja, serta bagaimana makna terbentuk dalam konteks tertentu. Dari sinilah muncul berbagai cabang linguistik yang masing-masing memiliki fokus kajian tersendiri. Dan yang kedua yaitu bidang dan fokus kajian linguistik. Dalam penelitian bahasa, terdapat beberapa bidang kajian penting yang menjadi fondasi analisis. Yang pertama adalah fonologi, yaitu ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Kajian fonologi ini mencakup dua aspek, yaitu fonemik yang berhubungan dengan fungsi bunyi, dan fonetik yaitu kajian tentang sifat fisik bunyi. Bidang kedua adalah morfologi yang mempelajari struktur dan pembentukan kata. Dalam morfologi, kita mengenal morfem sebagai satuan makna terkecil dalam bahasa, serta bagaimana morfem-morfem ini membentuk kata baru. Selanjutnya, ada sintaksis yang mengkaji struktur frasa, klausa, dan kalimat. Penelitian sintaksis membantu kita memahami bagaimana unsur bahasa tersusun menjadi kalimat yang benar dan bermakna. Bidang berikutnya adalah semantik, yaitu studi tentang makna. Semantik melihat makna kata, makna kalimat, serta makna yang muncul dalam konteks tertentu. Selain itu, ada pragmatik yang mempelajari bagaimana makna dipengaruhi oleh konteks, situasi, dan tujuan penutur. Pragmatik membahas peranggapan, implikatur percakapan, hingga hubungan antar ucapan. Ada juga sosiolinguistik yang meneliti hubungan antara bahasa dan masyarakat, misalnya variasi bahasa, bahasa dalam konteks sosial, bilingualisme, serta bagaimana budaya mempengaruhi penggunaan bahasa. Dan yang terakhir, analisis wacana, yaitu kajian yang melihat bahasa dalam satuan di atas kalimat, termasuk teks lisan maupun tulisan, konteks sosial, ideologi, dan struktur wacana secara keseluruhan. Bidang-bidang ini membantu peneliti menentukan arah penelitian sesuai fenomena yang ingin dikaji. Yang ketiga, metode penelitian bahasa. Setelah menentukan bidang kajian, peneliti memilih metode penelitian yang sesuai. Metode pertama adalah deskriptif, yaitu digunakan ketika peneliti ingin menggambarkan fakta kebahasaan apa adanya tanpa manipulasi. Misalnya, mendeskripsikan pola ucapan atau struktur kalimat. Metode kedua adalah historis komparatif, yaitu metode yang menelusuri hubungan antara bahasa, asal-usul bahasa, serta perubahan bahasa dari waktu ke waktu. Metode berikutnya adalah eksperimental, digunakan bila penelitian membutuhkan perlakuan atau pengaruh tertentu untuk mengetahui dampaknya terhadap bahasa. Dan metode yang tidak kalah penting adalah korpus linguistik, yaitu metode yang menggunakan data bahasa dalam jumlah besar untuk menentukan pola-pola kebahasaan secara sistematis dan statistik. Pemilihan metode sangat bergantung pada tujuan penelitian, jenis data, serta pendekatan yang ingin digunakan oleh si peneliti. Dan yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian bahasa, pengumpulan data merupakan langkah penting untuk memperoleh bukti empiris. Beberapa teknik yang sering dilakukan antara lain yaitu yang pertama, observasi ujaran. Teknik ini dilakukan dengan mengamati penggunaan bahasa secara langsung, mencatat tuturan, mengidentifikasi bentuk-bentuk bahasa, lalu mengelompokkan data sesuai kategori analisis. Yang kedua yaitu rekaman percakapan. Teknik ini dipakai untuk menangkap data secara alami. Langkahnya meliputi menentukan tujuan, meminta izin partisipan, menyiapkan perangkat rekam, melakukan perekaman, hingga mentranskripsi hasil rekaman menjadi teks. Teknik ketiga adalah tes bahasa. Peneliti menyusun kisi-kisi, membuat butir soal, melakukan uji coba, menyiapkan petunjuk pelaksanaan, sampai melakukan scoring dan analisis.
Yang keempat yaitu angket, digunakan untuk memperoleh data persepsi atau tanggapan responden terhadap fenomena bahasa tertentu. Dan yang kelima yaitu studi dokumen, yaitu mengumpulkan data dari teks, arsip, atau dokumen yang sudah ada. Kemudian dokumen yang dikumpulkan diuji keasliannya, dianalisis, dan ditriangulasi. Teknik-teknik ini dipilih sesuai kebutuhan penelitian serta jenis data yang hendak dianalisis. Dan selanjutnya yaitu analisis dan pelaporan penelitian. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis sesuai bidang yang dipilih. Peneliti dapat menganalisis bentuk, struktur, fungsi, makna, konteks, hingga hubungan bahasa dengan masyarakat. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan ilmiah yang terdiri dari yaitu pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Laporan ilmiah yaitu berguna untuk menyajikan temuan penelitian secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, penelitian linguistik atau penelitian bahasa adalah proses komprehensif yang mencakup pemahaman hakikat bahasa, menentukan bidang kajian, memilih metode, mengumpulkan data, menganalisis temuan, hingga menyusun laporan ilmiah. Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, penelitian bahasa dapat dilakukan dengan baik, terarah, dan ilmiah. Terima kasih sudah menyimak, semoga materi ini bermanfaat dan dapat membantu dalam memahami langkah-langkah penelitian bahasa secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.